أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi kenapa? Karena kita berakatnya ke Allah. Kalau hilang sesuatu Allah yang ganti. Saya pernah mau acara sholat tahajud malam-malam, acaranya jam 2 malam, saya baru bangun jam 2. Telat kan, akhirnya panik, nyamber HP, jatuh, pecah layar depannya, udah gak bisa kepake. Itu HP sekitar harga 2 juta lah. Jatuh, langsung ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Nah ini juga jatuh bukan apa-apa ya, karena pengen tahajud, pakai diomongin lagi. Terus berangkat nih, pulang-pulang jam 10 pagi Allah ganti dengan, waktu itu baru keluar tuh Note 5, harganya 10 juta, diganti cash. Kadang Allah nggak gantinya dalam bentuk fisik, dalam bentuk nominal, dalam bentuk sesuatu yang materi, tapi diganti dengan yang lain, kebahagiaan. Mungkin kita kehilangan sesuatu, hilang motor, tapi dapat jodoh, mau mana? Pilih yang mana? Jadian nih, gara-gara nikmat hilangnya motor. Pas ketahuan kita nggak punya motor, putus lagi. Belajar berakat sama Allah teman-teman. Itu rahasia kalau kita pengen. Karena Allah itu nggak pernah, pertama ingkar janji itu nggak pernah. Innallaha la yukhliful mi'ad, nggak pernah ingkar janji. Kedua, Allah itu nggak pernah misalnya, maaf ya lagi sibuk, nggak ada tuh. Kita WA Allah terus nggak dirit, itu nggak ada ceritanya. Contreng dua sih, cuman nggak biru-biru, nggak dirit lama gitu. Allah ngapain sih online berkali tapi yang saya mah nggak dirit misalnya. Itu manusia banget. Allah nggak kayak gitu. Kita baru nulis, ngirim, Allah langsung typing. Bukan cuma dirit, langsung bales. Nggak mungkin Allah tuh ngebiarin kita minta terus nggak dibayar, nggak dibales lama. Nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga Allah misalnya habis pulsa, habis kuota, itu nggak ada. Ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kayaknya paling nyaman berakad itu sama Allah. Cuman kita harus ngerti cara Allah bermuamalah dengan kita. Tidak selalu materi, karena buat Allah materi itu nggak berharga banget. Kalau seandainya berharga, pasti Allah ngasih semua kita kekayaan. Tapi ternyata orang soleh nggak semuanya kaya. Tapi orang soleh itu rata-rata, bukan rata-rata, semuanya bahagia. Makanya tadi subuh saya cerita ada teman misalnya, baru hijrah, dia bilang gini, Ustadz, kenapa ya sejak hijrah hidup saya agak-agak kayak rezekinya jadi seret gitu, jadi susah. Gimana ceritanya? Iya, saya udah dulu mah lancar, sekarang malah jadi susah. Saya bilang, enggak, karena buktinya kamu hijrah juga karena kebanyakan hutang kan. Berarti selama ini sebelum hijrah, enggak lancar rezekinya, yang lancar hutangnya. Setelah hijrah, Allah permudah untuk membayar hutang itu. Bukan rezekinya seret, tapi rezekinya dibagi. Sebagian dipakai, sebagian untuk bayar hutang. Allah udah kasih solusi. Nggak mungkin lah Allah ngecewain kita yang berhijrah karena Allah. Itu nggak mungkin. Jangankan Allah nih, Nabi Muhammad aja nggak pernah membiarkan ada yang datang ke beliau ditolak dalam keadaan nggak dikasih apa-apa, itu nggak ada. Semua yang datang ke Nabi meminta sesuatu, pasti pulangnya membawa sesuatu. Apa aja? Pernah Nabi lagi jalan pakai baju baru gitu, baru dikasih sama Raja Khurasan, kasih baju. Bajunya warna merah, bukan gamis ya, baju biasa warna merah, dipakai sama Nabi. Terus dilihat sama orang miskin, sahabat ngomongnya, Muhammad itu baju bagus juga ya gitu. Nabi pas diomongin kayak gitu, Nabi tanya kenapa mau gitu, mau dibuka sama Nabi. Nabi pulang nggak pakai. Dan Nabi juga kalau pulang nggak pakai baju masih keren ya, six pack gitu. Kita nggak pakai baju zero pack kan agak-agak gimana gitu kan ya. Kan perut Nabi itu six pack kata sahabat, seperti batu yang tersusun kan. Itu karena mungkin beliau bukan nge-gym sih, sering naik kuda, itu kan kayak orang bisa seluruh tubuhnya tuh gerak, akhirnya bagus badan Rasulullah. Nabi nggak pernah mau ngecewain orangnya. Terus Nabi jalan pakai syalnya syal baru gitu. Untungnya nggak pakai kupluk baru ya, pakai syal doang gitu. Datang orang Badui, ditarik syalnya, dilepas sama Nabi, dikasih. Ada yang datang ke Nabi, ke Aisyah misalnya, Aisyah tuh cuma punya 3 butir korma, dari pagi belum makan. Untuk sahur aja nggak dimakan karena pengen dipakai untuk buka puasa hari itu.
Datang satu orang ibu dengan 2 anaknya, karena lapar bilang, Aisyah saya belum makan dari pagi. Aisyah langsung ngambil ngasih. Jadi nggak makan sahur, nggak berbuka puasa. Kenapa? Karena sifat Nabi itu tidak ada yang datang kepada beliau pulang dalam keadaan tangan kosong. Itu nggak ada. Nabi aja kayak gitu, apalagi Tuhannya Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa, itu nggak ada. Kalau dia kecewa, berarti dia nggak ngerti cara berakad sama Allah. Dia salah paham dengan cara-cara Allah. Kalau dia ngerti Allah, nggak bakalan kecewa. Dia tahu banget Allah Maha Baik, Allah yang selama ini nolongin saya, Allah yang yang menyelamatkan saya. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah itu tergantung prasangka hambanya kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan ngasih apa yang kita persangkakan 10 kali lipat lebih baik. Kalau kita berprasangka buruk, maka Allah seperti yang kita prasangkakan. Jadi tergantung kita nih, mau gimana? Mau dapat nikmat, ya udah, Allah Maha Pemberi nikmat. Mau dapat jodoh, Allah Maha menciptakan segala sesuatu berpasangan. Nggak mungkin saya dibiarkan sendiri. Masa kita kalah sama Julaibib? Budak yang bahkan tidak bernilai di mata orang-orang Quraisy, dia nikahnya sama seorang putri raja. Ini kayak dongeng gitu kan? Kenapa? Karena Julaibib nggak pernah berputus asa kepada Allah, nggak pernah suudzon sama Allah. Datengin ditolak, datang lagi ditolak. Kadang kita kayak gitu banget hidup. Datang udah 3 kali ditolak, akhirnya putus asa, udah pakai selebaran, taruh di pintu-pintu rumah. Mau nggak nikah sama saya? Siapa yang mau tolong hubungin nomor telepon ini. Kalau nggak mau jangan dibalas udah. Ternyata dari 100 selebaran nggak ada yang nyangkut. Karena kita naruhnya di rumah kontrakan yang belum ditempatin. Wah. Ini maksudnya husnuzon sama Allah. Jangan suuzon. Begitu kita husnuzon sama Allah, baru berbaik sangka. Kadang-kadang kita baru membatin, Allah udah kabulkan. Di Bandung tuh banyak tuh kejadian kayak gitu. Hal-hal yang menurut saya dulunya terjadi di zaman para ulama, sekarang terjadi di zaman kita. Kok bisa ya? Mirip dengan kisah Imam Ahmad bin Hambal yang datang ke Basroh gara-gara ada yang beristighfar kan di Basroh. Itu terjadi loh di Bandung dengan saya. Suatu hari saya datang ke masjid markasnya Pemuda Hijrah, Masjid Al-Latif di Bandung. Ada rapat gitu, kita sering rapat, terus karena macet, saya nggak mau naik kendaraan sendiri, pesan ojek online, berangkat dari pagi sampai sore. Di masjid itu saya sholat zuhur dan asar ngimamin, karena lagi ada saya di situ, ya udah sekalian ngimamin. Pas sudah selesai asar, udah beres semua rapat, saya order lagi, ada yang ngambil ojek online, jalan di tengah jalan orangnya ngobrol, Mas, suka sholat di masjid itu juga? Saya bilang, ya sesekali, saya bilang. Iya ya, masjid itu ramai sekarang, anak-anak mudanya luar biasa itu masjid. Saya juga suka sholat di situ, kata dia. Itu ada tuh imam muda, siapa namanya di situ teh? Muzammil. Iya Muzammil tuh suaranya bagus ya. Ya alhamdulillah. Mas suka ikut talim juga di situ. Kadang-kadang saya bilang. Oh iya hebat, itu talimnya ramai banget tuh. Ada juga tuh ustadz siapa gitu yang suaranya kayak cewek, kata dia. Saya mulai nih, nyari masalah nih tuh. Tapi saya senang dengar boosternya YouTube segala macam, gurunya Muzammil, siapa ya namanya? Siapa? Hanan? Iya Hanan gitu, itu luar biasa. Mas suka dengar ceramahnya juga? Suka. Dan saya nggak bohong kan, karena emang saya kadang-kadang dengerin booster, 1 minute booster itu juga kayak dapat hidayah. Dapat hidayah dari diri sendiri. Saya dengar, Masya Allah nih Ustadz enak juga ya ceramahnya. Saya kayak dapat hidayah dari ceramah diri sendiri. Kayak misalnya ceramah tentang diri, nge-reject Allah. Allah manggil, reject. Sehari 5 kali kita nge-reject Allah, tapi Allah nggak pundung. Kita baru mungkin ngerasa kayak belum dikabulkan doa aja, udah pundung fisabilillah. Kan banyak yang pundung fisabilillah. Pundung di jalan Allah kan banyak tuh. Allah nggak pernah pundung, itu bikin saya, iya ya Allah sering kita reject tapi nggak pundung. Datang lagi besok, datang lagi lusa, datang lagi. Bertahun-tahun Allah manggil kita, seringnya kita reject. Rejectnya itu kasar lagi tuh. Kok udah azan aja sih, kan kasar banget ya rejectnya. Nah itu saya bikin, oh Masya Allah nih ceramahnya luar biasa, dapat hidayah. Saya juga senang dengar ceramahnya, saya bilang, iya.
Mas di situ jadi jamaah atau orang PKM juga? Ya ngurus masjid juga sedikit-sedikit. Dia mulai curiga gitu, ngeliat ke belakang dikit-dikit. Mas tadi yang imam sholat zuhur ya? Ya, saya bilang. Asar juga? Ya. Mas ini namanya siapa gitu? Saya bilang Hanan. Hanan yang mana nih? Mulai oleng dia tuh. Hanan Ataki langsung wah gitu. Berhenti, rame, heboh di perempatan jalan. Coba semua orang ngelihat ke arah kita. Hanan Ataki, masya Allah gitu. Dia langsung berhenti. Memang lampu merah sih, bukan gara-gara itu. Berhenti. Langsung berhenti terus ngeliat dia ngomong, masya Allah. Saya selama ini tuh sering berdoa. Ya Allah, kalau ikut talim, saya pengen banget ketemu saat itu, tapi jangan di taklim yang berdua gitu. Gimana caranya? Istighfar, salawat. Ternyata Allah kabulkan sebulan doang loh. Dia kayak gitu. Sebulan kemudian Allah kabulkan. Saya order ojek online, dia ngambil. Akhirnya kita satu ojek berdua. Ngobrol sepanjang jalan, sampai ke rumah tuh heboh. Di rumah dia minta selfie, sampai ke tetangga pada ngeliat ada apa sih rame gitu. Heboh gitu kan? Masya Allah, ternyata dia berdoa dengan istighfar dan salawat. Allah kabulkan, bukan saya yang soleh, dia yang soleh, makanya doanya dikabulkan.